Halo, datang lagi di channel Kode 187. Coba bayangkan, kalian baru saja menyelesaikan hari yang melelahkan namun membanggakan. Menjadi anggota Paskibra, berlatih di bawah terik matahari demi sebuah pengabdian. Sore itu, 29 Juli 2025, Devi Febriani melaju pulang dengan senyum tipis, membayangkan rumah yang hangat dan pelukan keluarga. Namun, di balik rimbunnya perkebunan sawit, sebuah bayangan hitam sudah menunggu. Bukan orang asing, bukan musuh jauh, melainkan sesosok yang sering ia sapa di lingkungan rumahnya sendiri. Hari ini, kita akan membedah secara brutal dan mendalam bagaimana sebuah cicilan ponsel yang macet bisa mengubah seseorang tetangga menjadi monster yang kehilangan hati nurani. Siapkan mental kalian, karena detail yang akan saya sampaikan bukan sekadar berita, tapi sebuah protes nyata tentang betapa tipisnya batas antara kawan dan lawan. Inilah kisah Diva, sang pembawa bendera yang langkahnya dihentikan paksa oleh sebuah pengkhianatan. Mari kita bahas kasus ini sedetail yang kita bisa. Semua bermula saat matahari mulai condong ke barat. Diva yang baru saja menyelesaikan latihan sebagai paskibra di lapangan Merdeka Natal merasa lega karena latihan hari itu sudah usai. Tugas besar sudah di depan mata. Ia kemudian memacu motor Honda Beat-nya menuju desa Sikarakara 4. Namun, saat sampai di sebuah SPBU, pandangan mata Yunus Saputra, seorang pria yang sedang kalut karena tuntutan ekonomi, terpaku melihat Diva. Yunus bukan orang jauh. Dia tetangga dekat orang tua Diva. Di dalam kepala Yunus saat itu, tidak ada lagi rasa kemanusiaan. Yang ada hanyalah angka-angka cicilan HP yang belum terbayar dan tekanan hidup sebagai buruh serabutan dengan istri yang tengah hamil 7 bulan. Yunus mengejar Diva. Dengan akal bulusnya, ia memberhentikan Diva di pinggir jalan umum. Modusnya sangat klasik, namun mematikan. Meminta bantuan Diva. Dek, bantu abang. Bonceng abang ambil spare part motor di Mitra KUD. Diva dengan kepolosan remaja yang menjunjung tinggi rasa hormat pada tetangga, kemudian mengiyakan, tanpa sedikit pun rasa curiga. Ia tidak tahu bahwa saat ia setuju untuk membonceng Yunus, ia sedang mengantar dirinya sendiri ke pintu maut. Yunus mengambil alih kemudi motor Diva. Mereka kemudian masuk ke area lebih dalam di perkebunan Mitra KUD. Suasana mulai berubah mencekam. Jalanan makin sunyi. Hanya ada suara mesin motor dan gesekan daun sawit. Diva sempat merasa ada yang aneh. Ia berkata, "Bang, bensin motor aku mau habis." Tapi Yunus menjawab dengan dingin, "Dekat ini, Dek. Mungkin hanya 1 kilometer lagi." Di tengah kesunyian itu, Yunus menghentikan motor. Disinilah topeng pria ramah itu hancur. Yunus berpura-pura meminta Diva menelpon seseorang. Namun, Diva menolak karena tidak punya pulsa. Saat melihat ponsel di tangan Diva, nafsu gelap Yunus memuncak. Ia merampas ponsel itu. Kemudian Diva berteriak minta tolong. Suaranya memecah keheningan kebun, membuat Yunus panik. Pelaku sempat membuang HP itu karena takut ketahuan. Tapi saat Diva terus mengejarnya, insting predator Yunus mengambil alih sepenuhnya. Di pinggir tebing gunung yang terjal,
Yunus berbalik dan mencengkeram leher Diva. Ia mencekik dengan sekuat tenaga sampai Diva lemas. Namun semangat hidupnya Diva luar biasa. Sesaat kemudian, Yunus melepaskan pegangannya. Diva bangkit. Ia mendorong Yunus dan menarik kerah bajunya. Mereka berdua berguling jatuh ke lereng bukit sejauh 4 meter. Dalam kondisi terlentang dan kesakitan, Diva kembali berteriak minta tolong. Panik yang berubah menjadi kemarahan membuat Yunus kehilangan akal sehat. Ia kemudian menindih tubuh Diva, mencekiknya kembali dengan kedua tangannya, hingga gadis itu tak berdaya. Untuk memastikan korbannya tidak lagi melawan, Yunus melayangkan pukulan keras ke dahi kanan Diva hingga ia pingsan. Di titik inilah, sisi paling menjijikkan dari kemanusiaan itu muncul. Di tengah hutan, di bawah langit yang mulai gelap, Yunus melakukan tindakan asusila pada Diva yang sudah tidak sadarkan diri. Ia melampiaskan hasrat bejatnya sebelum akhirnya berpikir bagaimana cara menghilangkan jejak. Yunus bergerak seperti mesin yang tak punya perasaan. Ia membawa tubuh Diva menggunakan motor sejauh 200 meter ke puncak bukit. Di sana, ia sempat berhenti sejenak untuk menyalakan rokok. Sebuah tindakan yang menunjukkan betapa dinginnya psikologi pelaku setelah melakukan pembunuhan. Setelah melihat lubang, ia kembali menjemput tubuh Diva, memposisikannya di motor dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Kemudian, dia membawa tubuh Diva ke lubang tersebut. Setelah sampai, ia mendorong tubuh itu ke dalam lubang, terus mengorek tanah dengan sepotong kayu untuk menimbunnya. Dan terakhir, ia meletakkan sebuah ember plastik putih di atas kepala korban secara miring, seolah-olah itu adalah tanda kemenangan atau sekadar cara agar tanah tidak langsung mengenai wajah korban. Setelah merasa aman, ia mencopot stiker pada motor Diva untuk mengaburkan identitas kendaraan. Lalu, Yunus pulang seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, saat berita hilangnya Diva viral, Yunus menunjukkan keberanian yang luar biasa jahat. Ia ikut mencari Diva bersama warga. Ia berpura-pura peduli. Ia menyusuri jalan dan kebun sawit yang sebenarnya ia tahu persis di mana jasad itu berada. Namun, bangkai yang dikubur pasti tercium juga. Warga mulai curiga saat melihat Yunus pulang dalam keadaan penuh lumpur pada malam kejadian. Kecurigaan itu diperkuat dengan penemuan motor Diva yang disembunyikan oleh Yunus. Puncaknya, pada 31 Juli malam, warga melihat Yunus dengan gelagat mencurigakan mencoba kabur. Terjadi kejar-kejaran dramatis. Motor Yunus ditendang oleh seorang pemuda hingga jatuh. Namun, ia berhasil lari ke dalam gelapnya kebun sawit. Pelariannya berakhir di rumah iparnya pada Jumat pagi. Setelah melalui serangkaian persidangan, Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada 27 Januari 2026 menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup buat Yunus Saputra. Kasus Diva Febriani ini meninggalkan luka yang terlalu dalam untuk sekadar dilupakan. Kita belajar satu hal pahit hari ini, bahwa terkadang predator paling berbahaya bukan orang asing yang bersembunyi di kegelapan, tapi mereka yang berpapasan dengan kita setiap hari, menyapa dengan ramah, bahkan tempat tinggalnya bersebelahan dengan kita. Yunus sudah mendekam di balik jeruji besi seumur hidupnya. Tapi trauma yang ditinggalkan bagi keluarga dan desa Sikarakara akan tetap ada
untuk selamanya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Karena di video selanjutnya, kita bakal masuk ke dalam labirin kasus yang lebih gelap, di mana bukti-bukti kecil justru mengungkap kebenaran paling tidak masuk akal. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap waspada, karena monster tidak selalu punya taring. Terkadang, mereka hanya punya cicilan yang macet dan hati yang dingin. See you in the next video. Bye.